Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nah, kalau keunikan dari Sumur 7 ini apa sih, Pak? Kalau keunikannya, karena sumur 1 ini disebutnya kan air karomah. Ya. Air yang setiap saat, setiap waktu kena doa. Ya. Oke, sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di 7 sumur ya. Tepatnya di sumur ke-1. Kita akan coba masuk ke dalam ya, teman-teman. Ya, ini airnya sangat bening sekali ya, teman-teman. Ya, sahabat Napak Tilas, ini lokasi sumur 1 ya. Airnya lumayan cukup segar ya, teman-teman, dan ini bening sekali ya. Lokasi sumur. Jadi di sini itu bisa untuk mandi juga ya. Oke, sahabat Napak Tilas, ini lokasi sumur ke-1 ya dari 7 sumur yang ada di Beji ini. Konon ini adalah cikal bakal atau pertama kali sumur 7 itu muncul airnya, mata airnya ya di sini ya, teman-teman. Ini Mbah Buyut Beji ya dulu membuat salah satu sumur di sini. Airnya cukup bening ya, lokasi sumurnya cukup bening sekali, dan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dulu ya, masyarakat untuk pertanian ya, karena memang beliau konsepnya adalah di pertanian, dan sekarang banyak difungsikan juga air ini untuk keperluan masyarakat tergantung dari hajatnya masing-masing. Kita akan coba explore ya situs-situs sumur lainnya ya. Kalau sumur kedua, keunikannya dia cetek, paling sedengkul. Oke. Paling luasnya bangsa 3 meter. 3 meter. Dan keunikannya itu nggak bisa dikeringin. Nggak bisa dikering? Nggak bisa dikeringin. Maksudnya airnya nggak bisa disedot. Keluar terus? Nggak bisa disedot. Oh, nggak bisa disedot? Nah, okay. Kalau sumur 3, keunikannya dia bulat, kayak sumur. Tuh, ada pun beringin, dan situ ada rumah. Ya, untuk orang dulu pakai sumur 3 itu kalau ada acara sedekah bumi, barit. Nah, lu tempat itu dipakai di situ. Nah, itu bisa dikuras. Yang sumur 3 bisa dikuras, okay. Bisa. Sumur 2 susah dikuras, sumur 3 bisa dikuras sampai kering, sampai bisa kita pel. Disebutnya sumur pengasian. Kalau sumur kedua disebutnya kejayaan. Sumur 2 kejayaan, ketiga pengasian.
Nah sumur 4 ini paling ini nggak mau dibersihin tuh Kobak. Oh, Berantakan, kumuh, jelek, kesannya udah nggak keurus kan gitu. Tapi manfaat kegunaannya banyak di situ. Disebutnya air perkara. perkara. Sumur keempat perkara. Perkara. Ya. Nah, kalau sumur kelima itu ada di dekat Masjid Nurul Salam. Itu berdekatan dengan sumur 5, sumur 6, sumur 7. Ya. Nah, itu berdekatan. Nah, kalau sumur 5 itu disebutnya air suci. Karena air itu nggak bisa dipakai buat mandi. Diambil airnya aja. Enam dan 7 disebutnya air anugerah. 6 air anugerah, 7 air anugerah. Tapi kalau dibalik 7, 6, 5. Dulu petani-petani di sini itu sama Uyut PJ disuruh mandi di sumur ke-7. Oh, oke. Mandilah di sini. Nah, di sumur ke-6 suruh cuci baju. Jadi habis mandi Cuci cuci baju. Ya. Cuci baju kering, suruh udu di sumur ke-5. Ya. Setelah udu disuruh naik ke atas di surau, disuruh pada sholat. Jadi baju mandi, nyuci, udu. Itu sumur 5, 6, dan 7 disebutnya air suci dan air anugerah. Itu nama-nama dari 7 sumur beringin kurung Mbah Raden Uyut PJ. Nah, tadi kan Bapak sampaikan bahwa 1 sampai 7 itu punya keunikan ya, tersendiri dan punya fungsi masing-masing. Nah, itu pun sekarang itu tahapannya nih untuk ke sumur itu memang dari 1, 2, 3 sampai 7 ya tahapannya. Ya, karena kita setiap 1 Muharram itu kita ngadain ritual keliling jalan kaki. Jam 12 malam keliling jalan kaki. 7 sumur sampai ke makam. Tanpa alas kaki, tanpa sendal, tanpa sepatu. Nyeker kalau kata orang Betawi, nyeker. Itu setiap kita bikin acara setiap 1 Muharram. Tuh, ada yang ngambil airnya aja, ada yang cuci mukanya aja. Tuh, jadi masing-masing tergantung kepada niatnya masing-masing aja gitu. Oke, berarti tahapannya tuh sumur 1 sampai 7, baru ke makbarohnya. Ke makam. Tapi Makamnya. ada yang dari sini mandi di sini, ngambil air di sini langsung ke makam bisa. Bisa. Kembali ke niatnya aja. Karena yang bisa dipakai mandi sumur 1, sumur ke-6 sama sumur ke-7 Oke. yang dipakai mandi. Yang lain nggak bisa dipakai mandi karena wadah dan tempatnya tidak memungkinkan kan gitu. Air itu dimanapun air bisa kering. Oke. Kembali lagi ke manusianya. Laut aja bisa kering. Ya. Kembali ke manusianya. Air pun begitu. Kalau air kita rawat, Ya. air kita jaga, air kita manfaatkan, air kita gunakan, air itu tidak akan kering. Air yang kering itu air yang sudah tidak mau dipakai sama manusia. Air yang nggak dipakai sama manusia, dia nyesel keluar air di situ, tapi nggak dimanfaatin sama manusia. Makanya tahu-tahu air itu kering, padahal bukannya kering. Dia pergi nyari tuannya. Oh, oke. Orang yang mau ngurus dia, orang yang mau pakai dia, orang yang mau pergunakan dia. Sebenarnya. Jadi bukannya kering, air tuh minggat nyari tuannya.
Kenapa sih bilang minggat? Ya, alhamdulillah saya pernah menyelusuri air. Masuk. Ini loh air kering, taunya bukan air kering. Dia lari ke sono, nyari tuan. Nah, alhamdulillah di sini sering kita manfaatin, kita gunain sama masyarakat luas. Alhamdulillah airnya melimpah. Paling kalau turun palingnya sejengkal. Karena kemarau panjang diambil terus. Iya. Kan gitu. Ya alhamdulillah masih bisa dipakai. Dan air di sini layak untuk diminum. Tanpa disaring lagi, layak untuk diminum. Karena benih, airnya jernih, terus per 6 bulan kita cek ke laboratorium, dan kita ini udah disahkan sampai gubernur. Oh, oke. Kita udah punya capnya dari gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Iya. Itu. Jadi saya anggota Napaktilas se-Jawa Barat. Oh, oke, siap. 215 peserta se-Jawa Barat. Kita kumpul kadang di Gunung Padang, kadang di sini. Linknya langsung Pak Ridwan Kamil. Itu. Di sini biasanya ada tradisi apa aja, Pak, terkait dengan situs? Selain tadi kan disampaikan 1 tahun sekali ya di Muharram ya. Ya. Ada acara ini. Dulu ada di Patilasan. Patilasan itu tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Ada di atas dekat Masjid Nur Salam. Dulu di situ malah ngadain maulid. Itu kalau maulid itu motong kambing 2 ekor, selamatan di sana. Terus dulunya ada di Sumur 3 itu sedekah bumi. Ya, sebelum maulid ada sedekah bumi. Maulidnya hilang, sedekah buminya hilang nih karena para kesepuan udah pada meninggal. Ilmunya diturunin, nggak diijazahin kan gitu. Ada bikin maulid di Patilasan. Patilasan berkurang sejak Kong Lakin meninggal, itu nggak diadain lagi. Saya bikin di sini 1 Muharram. Oh. Nah, sekarang mulai digerakin lagi di sana. Setiap bulan maulid diadain lagi di bulan maulid. Biasanya nyuci pusaka atau apa kan gitu. Kalau malam Jumat misalnya atau malam Jumat Kliwon ada acara pengajian atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kita malah kalau malam Jumat itu pengajian khusus warga saya. Oh. Tapi kita di sini insya Allah kita mau bikin bentuk lagi setiap malam Kamis. Malam Kamis. Nah, itu turu-turu aja, yang mau aja yang ikut kan gitu. Yang mau udah sendiri juga jadi kan gitu kalau kita mah. Jadi ada majelisnya setiap malam Kamis, tapi belum kita mulai lagi. Kalau saya udah mulai sih saya mah sendiri kan gitu.